Halo semuanya, balik lagi sama gue, Luis di Krengitek ID. Jadi di tahun ini tren mouse gaming ringan itu memang lagi booming banget. Dan bahkan gak sedikit brand-brand mouse gaming kayak misalnya Glorious, G-Wolves, lalu Cooler Master, dan juga bahkan Razer itu berlomba-lomba untuk bikin mouse gaming yang ringan. Tapi ternyata gak sampai situ aja, tapi Fantech juga ikut ambil momentum ini untuk bikin mouse gaming yang ringan juga. Tapi pendekatan yang Fantech lakuin ini bisa dibilang agak berbeda, karena kalau misalkan mouse gaming yang ringan itu biasanya dibikin bolong-bolong kayak si Glorious, G-Wolves, dan juga Cooler Master. Dan juga ada satu lagi yang dimana nggak dibikin bolong-bolong sama sekali kayak si Razer Viper. Tapi ternyata Fantech itu malah bikin mouse gaming yang bolong-bolong tapi nggak bolong-bolong. Tapi sebelum gue mulai, gue mau ajak kalian dulu untuk subscribe ke channel ini biar gue lebih semangat lagi. Dan jangan lupa untuk nyalain lonceng di bawah supaya nggak ketinggalan notifikasi dari channel ini. Jadi ya, ini adalah Fantech HiFi X2 dengan harga 500 ribuan. Sensornya pakai Pixart PMW3360 dan dengan desain seperti ini, Fantech bisa achieve berat 74 gram. Jadi udah tergolong ringan meskipun masih lebih berat dari Razer Viper dan masih lebih ringan daripada Rival 3. Nah, desain lubang-lubang mouse ini sebenarnya cukup simpel. Di shell bagian luarnya itu punya desain bolong-bolong dan di bagian bawahnya itu mereka pasang diffuser supaya mereka bisa pakai LED di bagian cangkangnya dan jadilah seperti ini. Dan sejujurnya gue pribadi nggak suka dengan desainnya karena lubang-lubangnya ini menurut gue terlalu besar kalau dibandingkan sama G-Wolves Sati ataupun Glorious Model O yang lubang-lubangnya itu tergolong lebih kecil. Lalu LED yang ada di seluruh mouse ini ya kurang masuk aja ke preferensi gue, tapi meskipun bisa dimatiin ya kurang lebih kayak gitulah. Tapi coba kasih gimana pendapat kalian soal desain dari si Fantech UX2 ini di kolom komentar di bawah. Diffuser ini selain untuk LED, sebenarnya Fantech juga bertujuan supaya mouse ini nggak kemasukan debu kalau misalkan desainnya itu cuma bolong-bolong. Jadi buat kalian yang ngerasa insecure kalau mouse-nya bolong-bolong nanti kemasukan debu, tapi tetap pengen ringan juga, ya solusi dari Fantech itu seperti ini. Tapi meskipun kalau misalkan tujuannya untuk supaya nggak kemasukan debu, gue sebenarnya lebih setuju dengan desain yang nggak bolong-bolong, contohnya kayak si Razer Viper. Dan branding logonya menurut gue too much. Cuman ya untungnya ini nggak terlalu kelihatan waktu lagi dipakai. Jadi ya bisa dibilang Fantech itu benar-benar berani banget sama desain si Fantech UX2 ini. Lalu dari build quality bisa dibilang untuk mouse dengan desain bolong-bolong, ini build quality-nya lebih baik dibandingkan mouse bolong-bolong lainnya kayak model O. Lalu di bagian mouse button 1 dan 2-nya itu ada rattle sedikit kalau kalian dengan sengaja gerakin ke atas atau ke bawah. Tapi waktu dipakai kan nggak perlu khawatir karena nggak bakal goyang-goyang. Mouse ini punya desain ambidextrous, jadi sisi kanan dan kirinya itu simetris, tapi browser buttonnya cuma ada di sebelah kiri aja. Jadi cuma bisa dipakai untuk tangan kanan. Dan by nature, Fantech UX2 ini mengadaptasi desainnya Logitech G Pro Wireless, yang dimana punuknya ini di tengah dan cukup landai dari depan sampai ke belakang. Kalau dibandingkan sama G-Wolves Sati, Fantech UX2 atau G Pro Wireless itu bagian depannya lebih tinggi dan lebih cembung. Jadi di bagian belakang tapak tangan itu masih bisa nyender karena nggak ceper. Lalu jari kelingking, manis, dan jempol gue pribadi nggak ada masalah sama sekali. Lokasi lubang-lubangnya juga nggak mengganggu, dan dengan bentuk seperti ini cukup bisa nge-cover nyaris semua ukuran tangan dan bentuk grip. Kalau ukuran telapak tangan kalian di bawah 18 cm, kalian bisa pakai mouse ini di palm. Kalau di 18 cm pas itu bisa ke palm atau claw grip, dan kalau di atas 19 cm itu bisa dipakai di claw atau fingertip grip. Kalau ukuran telapak tangan gue itu ada di 18 cm, jadi gue biasa pakai mouse ini di claw relax biasanya atau claw agak palm sedikit. Untuk switch mouse ini punya lifespan 50 juta klik dengan menggunakan Huano switch yang biasanya itu dipakai di mouse Zowie. Gue pribadi suka dengan tactility-nya, tapi untuk main Dota gue biasanya prefer ke switch yang lebih enteng kayak TTC Gold Switch ataupun Omron. Tapi untuk FPS ini switch sangat konsisten dan kalian nggak akan sengaja misklik atau apapun. Untuk scroll wheel-nya ini lumayan tinggi. Kalau gue pribadi biasanya lebih suka yang lebih low profile, cuman ya ini preferensi masing-masing. Yang agak gue sayangkan itu adalah scroll wheel-nya menurut gue kurang kerasa resistance-nya. Jadi setiap scroll step-nya itu kurang kerasa dan gue kurang insecure aja kalau dipakai untuk ganti-ganti senjata di game FPS. Lalu untuk middle click, DPI button, dan juga browser button, overall placement-nya nggak ada masalah. Gue sangat apresiasi Fantech karena mereka memutuskan untuk mengincludekan mouse ini dengan pouch. Karena di paket pembelian yang datang dari mouse itu biasanya cuma mouse fit atau cuma stiker atau artworks yang menurut gue pribadi kurang kepake atau cuma sekedar untuk koleksi aja. Jadi dengan include pouch ini kalau mau dibawa kemana-mana itu lebih gampang dan mau disimpan pun juga enak. Selain itu kita juga dikasih ekstra satu pasang mouse fit, stiker, dan seperti biasa manual book. Kabelnya di sini mereka udah pakai kabel paracord yang lebih slim dibandingkan MM710 dan sangat fleksibel juga.
Jadi bisa dibilang udah cukup ngasih feel kayak wireless, apalagi kalau kalian pakai mouse Banji. Tapi sayangnya kabel dari mouse ini panjangnya itu cuma 1,6 meter, dan untuk setup gue sendiri sih ini kabelnya nggak nyampe dan bahkan nggak bisa gue pakai sama sekali. Jadi gue ngakalinnya itu dengan pakai dongle extender bawaannya CG Pro Wireless supaya bisa gue pakai. Sebagai perbandingan, mouse gaming lainnya itu biasanya punya rata-rata kabelnya sekitar 1,8 meter. Jadi 1,6 meter ini bisa dibilang terlalu pendek untuk gue. Tapi ini tergantung sama posisi PC kalian dan setup kalian itu seperti apa. Kalau di posisi gue sendiri sih, lokasi PC gue itu ada di sebelah kiri dan meja gue itu lumayan panjang, jadi ya kabelnya nggak nyampe. Tapi Fantech juga bilang kalau misalkan di batch yang selanjutnya itu mereka akan perbaikin dan pakai kabel yang lebih panjang lagi. Jadi untuk batch yang sekarang ini, gue sangat saranin kalian untuk pastiin dulu apakah kabelnya ini bakal nyampe ke setup kalian atau enggak. Untuk mouse fitnya sendiri di sini Fantech masih pakai Teflon fit biasa yang tipis, tapi bagusnya potongan di bagian pinggir ini rapih, jadi nggak tajam. Dan desain fitnya ini juga persis sama kayak fitnya G Pro Wireless. Jadi kalau kalian mau pakai fit third party kayak Tiger R atau Hyperglide, ini udah bisa. Untuk software seperti biasa kalian bisa ganti semuanya kayak DPI, polling rate, RGB, dan lain-lain. Semua buttonnya juga bisa kalian program dan bisa bikin markup function kalian sendiri. Lalu jangan lupa untuk uncheck improve pointer precision-nya. Untuk sensornya, mouse ini pakai sensor Pixar PMW3360 dengan 12.000 dpi, 50G acceleration, dan 250 IPS. Jadi bisa dibilang ini sensornya udah high end. Default distance-nya juga udah rendah di 2 mm. Di mousepad Zowie GTFX yang gue pakai itu gak ada masalah sama sekali. Jadi kalian gak perlu khawatir aim kalian bakal bergeser waktu kalian angkat mouse ini. Tracking akurasinya juga udah bagus, dan untuk berat 74 gram gue pribadi gak masalah. Cuman gue pribadi mungkin prefer yang lebih ringan lagi dari ini. Gue overall gak ada masalah, untuk flex juga udah sangat aman banget. Dan ya ini ada sedikit clip waktu gue pakai mouse ini. Buat mau pesan ke jauh kan? Bercegar yang menentu di bumi. Gue salah nggak ini. Hilang. Blena Pastor Itu jadi lurus banget. Keluar. Salah bro. Emang gue habis bentar. Mati bro. benar dan kecewakan gue. Taken the hard one. Get ready, we're about to... Allied cruise missile away. Nasi posting. Captured Bravo. Dan overall gue pribadi sangat apresiasi Fantech karena mereka dengerin feedback dan akhirnya memperbaiki line-up si UX series ini dibandingkan yang sebelumnya itu pernah gue review. Harganya menurut gue sangat appealing banget dengan apa yang kita dapetin di mouse ini. Performa sensornya udah bagus, mau dipakai di game FPS apapun gue rasa udah gak ada masalah. Lalu dengan berat 74 gram gue rasa udah cukup oke, meskipun sebenarnya gue berharap Fantech bisa bikin yang lebih ringan lagi dari ini. Lalu paling komplain gue soal mouse ini adalah dari sisi desainnya aja, karena ya sebenarnya kurang masuk aja ke preferensi gue. Karena menurut gue lebih oke kalau misalkan desainnya itu dibikin honeycomb shell aja ataupun dibikin gak bolong-bolong sekalian. Tapi ini preferensi gue pribadi, mungkin bisa beda sama kalian. Dan kalau kalian ngerasa nggak masalah soal desainnya, overall mouse ini sangat gue rekomendasiin buat kalian. Selain itu komplain gue soal mouse ini paling cuma ada di scroll wheel yang resistance-nya itu minimum banget. Lalu kabelnya sebenarnya udah bagus karena udah slim dan fleksibel, tapi panjang kabelnya aja yang harus kalian perhatiin. Jadi gue rasa itu aja untuk video kali ini. Seperti biasa, kasih gimana pendapat kalian soal Fantech Hive UX2 di kolom komentar di bawah. Like dan share jika bermanfaat, lalu follow semua sosial media kami di Instagram dan Facebook. Dan jangan lupa untuk join komunitas kami di Line Square dan juga Discord. Semua linknya ada di deskripsi. Yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe. Gue Luis dari Krengi TKD. Sampai jumpa di video berikutnya.